Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ke-9 ini kita dilaksanakan secara sinkron ya. Nah, eh, materi yang akan kita bahas ini adalah terkait medan magnet ya. Tentunya pertemuan pertama ini terkait medan magnet masih pendahuluan ya. Kemudian kita akan masuk ke hukum Biot-Savart. Kemudian medan magnet, bagaimana medan magnet yang dihasilkan oleh suatu kawat berarus ya, baik itu kawat lurus maupun kawat melengkung ya. Nah, keduanya akan dihitung ya menggunakan hukum Biot-Savart. Oke, baik, sedikit terkait medan magnet ya. Gejala magnet ya. Ini mungkin sudah sangat sering kita mendengar ya, medan magnet gitu ya. Bahkan mungkin kita juga sudah sering bermain dengan magnet gitu ya. Nah, ada salah satu fenomena yang mungkin sangat indah ya. Nah, ini sebetulnya salah satu konsekuensi adanya medan magnet. Tentu saja medan magnet yang dihasilkan oleh bumi. Jadi bisa dibayangkan bumi menghasilkan medan magnet ya. Kemudian ketika ada partikel bermuatan ya, bisa dari dari luar angkasa ya. Jadi bisa dari meteorit yang bergesekan dengan atmosfer ya, ataupun dari partikel-partikel bermuatan yang dihasilkan dari radiasi. Nah, umumnya gejala yang saya maksud ini adalah aurora ya. Ini biasanya terjadi di sekitaran kutub. Kenapa tidak terjadi di Khatulistiwa misalnya? Ya, di Indonesia kan di ini ya, di daerah bisa dikatakan di tengah lah ya. Jadi jauh dari kutub utara maupun jauh dari kutub selatan bumi ya. Nah, biasanya fenomena ini terjadi memang di sekitaran kutub. Nah, kenapa di situ? Pertama, banyak muatan nanti berkumpul di partikel bermuatan ini bergerak dan berkumpul di daerah kutub. Jadi, bisa dibayangkan misalkan awalnya di ini bumi ya, bulat, kemudian ada partikel datang. Nah, akibat adanya medan magnet, partikel ini akan bergerak ke arah kutub ya. Akibat adanya medan magnet yang arah medan magnet kan ke kutub ya. Jadi, arah medan magnet ke kutub. Nah, gaya magnetik yang dihasilkan membuat partikel bermuatan akan bergerak menuju kutub. Sehingga banyak berkumpul di sekitaran kutub. Nah, interaksi antara partikel bermuatan ini ya dengan lingkungannya ini bisa menghasilkan cahaya ya. Cahaya ini yang teramati ya, teramati sebagai aurora ya. Nah, partikel bermuatan ini biasanya dari hujan partikel bermuatan dari matahari ya. Dari radiasi matahari ini kontribusinya tentunya paling banyak. Kemudian mungkin sering kita lihat magnet juga ada di motor listrik ya. Kalau pernah bongkar motor listrik ya ada magnet di situ. Pernah juga untuk mainan ya, untuk mainan gitu ya.
untuk nempelin benda ke kulkas misalnya, biasanya kan ada stiker yang ditempel ke kulkas, tempelnya pakai magnet gitu ya. Banyak lagi ya kita berinteraksi dengan magnet sebetulnya. Oke, minggu lalu kita sudah bahas terkait arus listrik, maksudnya di pertemuan sebelumnya ya. Nah, di mana arus listrik ini adalah perubahan jumlah muatan ya. Jadi jumlah muatan per satuan waktu ya, aliran jumlah muatan per satuan waktu. Arus listrik. Nah, apa kaitannya arus listrik kemudian dengan magnet yang kita bahas saat ini? Medan magnet yang kita bahas saat ini. Oke, listrik kita sudah pahami, muatan listrik menghasilkan medan listrik, menghasilkan medan listrik. Tapi ketika listrik ini bergerak ya, muatan listrik bergerak, ternyata tidak hanya ya, ternyata dia tidak hanya menghasilkan medan listrik gitu ya, tapi juga menghasilkan medan magnet. Nah, ini kaitannya ya. Jadi ketika ada arus, ini arus kan muatan ya, muatan yang bergerak per satuan waktu itu kan arus. Nah, artinya kalau tadi saya katakan jika muatan bergerak itu tidak hanya menghasilkan medan listrik ya, tapi juga menghasilkan medan magnet. Maka ketika ada arus ya, arus ini artinya adalah ada aliran ya, ada pergerakan partikel bermuatan ya, ada pergerakan muatan, sehingga ada arus. Maka bisa kita simpulkan nanti arus akan menghasilkan medan magnet juga ya, selain dia menghasilkan medan listrik ya. Nah, fenomena ini diamati ya, karena ketika misalnya jadi pengamatannya ya, kenapa medan listrik ada arus listrik kemudian disimpulkan menghasilkan medan magnet itu ketika diamati ya. Jadi ketika ada aliran arus gitu ya di kabel gitu ya, ternyata kompas yang ada di dekatnya gitu ya, kompas yang ada di dekat kabel ini bergerak ya, sesuai dengan pergerakannya ini dipengaruhi oleh arus di sini itu ya. Jadi ketika arusnya semakin kuat, dia menyerongnya semakin kuat juga ternyata. Nah, di sini disimpulkan bahwa adanya arus listrik ya, menghasilkan medan magnet. Nah, tentunya ada percobaan lain ya. Ternyata dari magnet kalau digerakkan di dekat koil gitu ya, ternyata menghasilkan arus listrik juga. Jadi arus listrik menghasilkan medan magnet, dan medan magnet yang berubah bisa menghasilkan listrik. Listriknya bisa menghasilkan medan magnetnya dan seterusnya, seperti itu ya. Ya, jadi kaitannya di sini adanya arus listrik ini akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Nah, apa yang sudah kita ketahui terkait magnet?
Oke, fenomena magnet ini erat kaitannya dengan fenomena kelistrikan ya. Di generator listrik ada magnet ya. Untuk menghasilkan listrik bisa menggunakan magnet, dan untuk menghasilkan magnet juga bisa menggunakan listrik. Jadi, saling berhubungan satu sama lain ya. Kehadiran listrik bisa menyebabkan kehadiran magnet, nah, begitu juga sebaliknya ya. Kehadiran magnet bisa menyebabkan kehadiran listrik. Oke, keduanya memiliki banyak karakteristik yang mirip ya. Nah, kalau medan listrik ini dihasilkan oleh muatan listrik. Jadi konsepnya pernah kita bahas ya, bahwa ada muatan listrik positif dan negatif. Yang dimaksud dengan muatan positif itu apa dan negatif itu apa, pernah kita bahas ya. Nah, di muatan listrik, partikel itu bisa bermuatan tunggal ya. Artinya dia bisa bermuatan positif aja ya, atau dia bisa bermuatan negatif aja. Nah, bagaimana dengan magnet ya? Apakah ada muatan magnet? Nah, tentu saja konsepnya berbeda ya. Jadi, untuk magnet ini konsepnya adalah adanya kutub magnet, utara dan selatan. Biasanya disimbolkan dengan utara dan selatan, kutub utara, kutub selatan, north atau south ya. Jadi kutub magnet ya, istilahnya seperti itu. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kalau muatan tadi bisa tunggal ya, positif aja atau negatif aja, artinya bisa monopol. Istilahnya adalah monopol ya. Mono itu satu, pol yang dimaksud adalah kutub ya, pol ya, kutub. Jadi bisa satu kutub positif atau kutub negatif itu ya. Tapi kalau untuk magnet ini sampai saat ini tidak ada ya. Jadi secara konsep maupun secara eksperimen itu tidak ada yang namanya monopol magnet ya. Memang ada hipotesis ya, yang mengusulkan bahwa adanya monopol magnet gitu ya. Tapi itu hipotesis ya, orang-orang teori lah yang mengerjakan gitu ya. Hipotesis. Jadi dia mengusulkan bagaimana kalau magnet punya monopol gitu ya. Dampaknya seperti apa gitu. Nah, tentu saja secara eksperimen tidak ada ya, belum ada ya monopol magnet gitu ya. Sehingga untuk sampai sekarang magnet itu tidak ada monopol ya. Tidak ada monopol. Selalu ada kutub utara dan kutub selatan gitu ya. Nanti kita lihat ya kenapa selalu bipolar atau dipol ya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi anggaplah ini magnet ya, benda yang memiliki sifat magnet. Maka ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, medan magnet yang dihasilkan ini keluar dari kutub utara gitu ya, kemudian masuk lagi ke kutub selatan. Nah, ini selalu seperti ini ya. Keluar dari utara, masuk lagi ke selatan. Jadi selalu tertutup lintasan garis magnet ini ya, selalu tertutup. Ya, utara ke selatan, utara ke selatan. Nah, bisa dibayangkan ya. Nah, kalau magnetnya monopol, itu gimana gambarannya? Gambaran medannya.
Apakah seperti listrik? Oke, jadi tidak ada yang magnet yang monopol ya, selalu berpasangan seperti ini. Ada kutub utara dan selatan. Nah, baik misalkan ini benda magnet gitu ya, magnet kalau kita pecah-pecah sampai sangat-sangat kecil gitu ya, tetap dia akan menghasilkan kutub utara dan kutub selatan. Saat kecil kita pecah sampai seukuran atom. Nah, di atom sendiri itu akan menghasilkan kutub utara dan kutub selatan. Ya, sebetulnya penyusun paling rendahnya ya, penyusun paling kecil dari suatu materi kan atom. Jadi kalau atom aja sudah menghasilkan menghasilkan kutub utara dan selatan gitu ya, artinya susunan material yang terdiri dari banyak atom ya tetap menghasilkan kutub utara dan selatan gitu ya. Oke, elektromagnet. Kita bahas tadi magnet ini dihasilkan oleh arus listrik, sehingga magnet pasti terkait dengan listrik juga, sehingga paling aman ya, paling nyaman adalah kita sebut sebagai elektromagnet. Karena kedua ini pasti muncul gitu ya. Listrik dan magnet ini muncul. Oke, elektromagnetik. Medan magnet ini dapat dihasilkan oleh pertama magnet permanen. Jadi ya material yang sudah memiliki sifat magnet. Jadi tanpa kita buat menggunakan arus listrik ya, dia sudah ada magnetnya, ada sifat magnet. Jadi itu biasanya kita sebut sebagai magnet permanen gitu ya. Kenapa dia bisa menjadi magnet permanen? Ya, tadi kita sempat singgung ya bahwa magnet pada akhirnya disusun oleh material, pada akhirnya disusun oleh atom-atom ya. Atom-atom sendiri punya kutub utara dan selatan. Jadi, magnet menghasilkan medan magnet. Nah, bayangkan jika struktur atom di dalam material itu tersusun sehingga oke, jadi umumnya material itu atomnya itu acak ya. Jadi arah medan magnet di atom ya, di arah kutubnya itu acak. Jadi, saya bisa dibayangkan ya, nah, oke ya. Nah, ini material ya. Jadi bayangkan setiap atom yang tersusun di dalam material itu punya arah medan ya, arah medan magnet tersendiri. Nah, kalau material yang normal ya, ini susunannya sangat acak gitu ya.
Jadi secara resultan arah medannya itu ya acak. Jadi karena acak, karena medan totalnya jadi sangat kecil atau bahkan nol, netral. Nah, kalau magnet permanen itu arah medannya itu tidak begitu acak ya. Artinya ada pola yang tidak serapi ini juga ya. Ini kan contoh yang material paramagnetik ya. Ya, untuk material magnet permanen itu resultan dari medan-medan kecilnya ini tidak nol gitu ya. Jadi menghasilkan ada resultannya, yaitu magnet permanen. Nah, kalau ini contoh material paramagnetik ya. Material paramagnetik itu material yang bisa ditarik magnet ya. Nah, kenapa material itu bisa ditarik magnet? Karena seperti ini konsepnya ya. Jadi awalnya netral ya, jadi normal, acak. Kemudian kalau didekatkan dengan medan magnet eksternal gitu ya, arah kutub magnetnya tersejajarkan. Kalau medan magnet eksternalnya dihilangkan kembali, dia ngacak lagi. Nah, jadi normal lagi. Tapi ada bahan yang awalnya normal misalnya, kemudian dikasih medan magnet eksternal. Setelah medan magnet eksternalnya dihilangkan gitu ya, ternyata dia masih mempertahankan kondisinya. Jadi dia jadi magnet gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, ini ilustrasi untuk bagaimana atom itu menghasilkan medan magnet ya. Jadi tentu saja ini gambaran klasik ya, gambaran klasik. Jadi bisa dibayangkan misalnya ada elektron yang mengelilingi proton. Elektron bergerak mengelilingi proton kan ini artinya ada arus ya, ada arus listrik ya. Muatan yang bergerak itu adalah arus listrik. Nah, arus listrik tadi kita katakan menghasilkan medan magnet. Ya, makanya di sini ketika elektron mengitari proton, ini dia akan menghasilkan medan listrik gitu ya. Nah, sehingga tadi kita sebutkan bahwa kalau material magnet itu kita pecah gitu ya, pecah sampai jadi atomnya, itu tetap ada medan magnetnya gitu ya. Oke, kita misalkan ada kawat gitu ya, kita aliri arus I, maka di sekitarnya akan muncul medan listrik medan magnet ya, medan magnet. Nah, seberapa besar medan magnetnya, kemudian arahnya, itu bisa kita tentukan dengan hukum Biot-Savart ya. Biot-Savart ini adalah orang yang mengamati fenomena ini kemudian merumuskan. Nah, ini rumusan Biot-Savartnya ya. Oke, tentunya medan magnet yang timbul tidak hanya di titik P ini gitu ya. Artinya di semua ya, di semua lokasi ini muncul medan magnet ya, yang dihasilkan oleh arus listrik. Nah, tentunya kalau kita ingin meninjau kira-kira medan magnet di titik P ini berapa sih gitu ya. Artinya pengaruh oleh arus listrik ini di titik P ya, medan magnetnya berapa gitu ya. Nah, itu bisa kita hitung dari rumusan ini ya. Anggaplah ada sebuah elemen kecil ds ya, panjangnya ds ya. Jadi panjang elemennya ini ds. Kemudian efek dari sebesar elemen ds ini akan menghasilkan
sebesar medan magnet dB di sini, dB di sini. Sehingga totalnya B itu bisa dicari dengan cara integral ya, mengintegralkan dB jadilah B gitu ya. Sisi kanannya juga diintegralkan gitu ya. Nah, bisa diperhatikan bahwa di sini ds itu adalah elemen kawatnya ya. Jadi kalau integral ds artinya menghitung ke semua kawat. Nah, R topi ini adalah arah ya, arah satuan ya. Jadi R ini jarak dari elemen ds ini ke titik P. Nah, arah R-nya artinya kalau kita tarik garis dari ds ke P ini kan ke sini ya. Nah, arah dari garisnya ini kita sebut sebagai R topi. Nah, sehingga arahnya ini ke sini ya, R topi ke sini, dan ds ini arahnya ke atas ya. Searah dengan jalur kawatnya gitu ya. Jadi kawatnya ke sini ya, ke sana. Apa namanya? Kalau di sini kira-kira kemana arahnya? Ke sini ya. Arah ds ke sini. Ke sini. Di sini ke sini, di sini ke sini. Jadi sesuai dengan garis singgung, arahnya sesuai dengan garis singgung kawatnya gitu ya. Kemudian perlu diperhatikan bahwa di sini perkalian vektornya adalah cross ya. Jadi perkalian silang ya, cross product. Tentu beda ya dengan simbol ini. Ini kan maksudnya 4pi kali 10 power min 7 ya. Di sini bukan kali aja tapi perkalian silang ya, karena ini vektor ya. Vektor. R topi tentunya bisa dicari dari R vektor R dibagi besar R ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, antara vektor ds dan vektor R topi ini menghasilkan sudut theta. Menghasilkan sudut theta. Oh ya, sebelum itu di sini ada koefisien ya, mu. Ini adalah konstanta permeabilitas ya. Permeabilitas vakum, kondisi vakum artinya misalnya udara ya. Nah, kalau medan listrik di dalam material tentunya tidak lagi mu 0 ya. Jadi kalau medan listrik di udara pakainya mu 0. Nah, kalau kita bandingkan dengan bentuk medan listrik yang dihasilkan oleh muatan Ki, itu kan seperti ini ya. Dibandingkan dengan medan magnet, kira-kira mirip gak? Ini sama-sama berbanding terbalik dengan R kuadrat ya. Jadi baik medan listrik maupun medan magnet itu berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Kemudian ada 4pi, di sini juga ada 4pi. Tapi di sini mu 0, di sini seper epsilon 0. Di sini deki, di sini IDS, bedanya di situ. Kemudian ini langsung R topi ya. Sedangkan di sini ada cross. Nah, ingat bahwa perkalian silang kalau kita cari besarnya itu kan sinus ya.
Ingat misalnya A cross B gitu ya. Kalau dicari besarnya itu ya A besar A dikali besar B sin sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Nah ini juga sama ya. Jadi kalau kita cari besarnya ya, besar DB ya, maka DS kali R ya, besar DS kali R besar R kemudian sin theta. Ingat bahwa R top ini kan R satu satuan nih. Besarnya satu satuan, sehingga di sini ya kali satu, jadi ds sin theta. Tetanya adalah sudut yang dibentuk di antara vektor ds dan vektor r topi ya. Nah kemudian kira-kira arah medan magnet yang dihasilkan kawat berarus itu kemana ya? Nah karena ini cross product ya, cross product ini ke sana, cross ini ke sana, hasilnya kemana kira-kira? Ini cross ini hasilnya kemana? Ingat A cross B menghasilkan C arahnya yang tegak lurus arahnya sebenarnya bisa dicari dengan kaidah tangan kanan itu ya. Jadi A ke sini putar ke B maka jempolnya ke C gitu ya. Ini juga sama ya. Jadi DS ke sana kemudian putar ke R maka jempolnya ke masuk ya, masuk bidang ya, ke sana ya, ke masuk bidang. Maka di sini kita beri tanda silang ya. Tanda silang ini maksudnya adalah masuk ke bidang ya. Ya hasil cross produknya masuk ke bidang. Kalau hasil cross produknya keluar bidang, simbolnya titik ya, simbolnya titik aja gitu ya. Nah, simbol silang di sini maksudnya masuk ke bidang gitu ya. Kenapa seperti itu ya? Karena mungkin dari anak panah ya. Kalau kita lihat anak panah dari depan ya, itu kan bagian yang tajamnya ya, titik. Tapi kalau lihat anak panah dari belakang kan buntutnya itu ya, silang ya. Nah, kita bisa menentukan arah medannya dengan tangan kanan seperti ini ya. Jadi kita bisa tempatkan jempolnya ke arah arus, kemudian arah putaran tangan jari yang lain itu adalah arah medannya. Contohnya sini ya, jempolnya ke bawah, arah putaran jarinya ke sini, artinya masuk bidang ya. Kalau di sini keluar bidang ya, jadi kan di sini muternya akan di sini ya, muternya ke sini. Kalau di sisi sini keluar bidang, kalau di sisi yang kiri ini masuk bidang. Sebaliknya kalau arusnya ke atas ya, di sisi ini keluar bidang, di sisi sana masuk bidang. Jadi arah medan magnetnya ini melingkar seperti ini gitu ya. Oke, medan magnet yang oleh kawat lurus yang dialiri arus. Kita lihat bagaimana medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus berarus. Tadi ada dB sama dengan sekian-sekian ya. Maka ya untuk mencari B-nya ya tinggal integral. Nah, kalau kawat lurus ini tak berhingga panjangnya, ya, maka integralnya ya dari min tahingga sampai tahingga gitu ya. Atau kalau kita
bagi menjadi dua segmen gitu ya, dari min hingga ke 0 gitu. Misalnya titik 0 di sini, nanti ini sama juga dengan dua kalinya ya, dua kalinya dari 0 sampai hingga. Oke, kita cek 0 sampai hingganya. Kalau kita cari besarnya aja, maka di sini hasil kali silangnya jadi sin theta ya. Ingat, theta ini adalah sudut yang dibentuk antara vektor ds dan vektor r topi di sini tetanya. Mu 0 4pi bisa keluar ya, karena ini konstanta. I arusnya, nah, karena ini satu kabel yang sama, ingat arus yang mengalir di kabel yang sama ya, maksudnya satu jalur, arusnya akan sama, artinya I nya bisa kita anggap konstan ya. Sehingga sisa ds sin theta per r kuadrat di dalam integralnya. Kemudian r nya, kalau kita lihat hubungannya adalah anggaplah titik P ini jaraknya sejauh r ya, dari kawat. Kemudian posisi elemennya sejauh s, maka r nya di sini ya Pitagoras ya, r kuadrat sama dengan r besar kuadrat tambah s kuadrat. Kemudian sin theta, karena di sini theta, maka sudut yang ada di sini itu kan 180 dikurang theta ya. Sudut yang di sini nih, jadi pi per theta. Pi dikurang theta itu adalah ya depan bagi miring ya. Jadi kalau ini kita masukkan ke persamaan ya, maka jadi sin theta-nya diganti ini, r kuadratnya jadi ini. Nah, kita operasikan ya, sehingga seperti ini. Kemudian integralkan. Oke, ini tanggung jawab matematika ya, atau kalkulus ya. Jadi untuk integral prosesnya bisa pelajari dari kuliah matematika atau kalkulus ya. Atau sebenarnya bisa juga menggunakan aplikasi ya. Saya tunjukkan, misalnya apa, menggunakan Wolfram. Mengintegralkan dari r ds r nya kita anggap a ya, ds nya kita anggap dx gitu ya. Pangkat 3/2 ya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah x nya ini kan s ya, jadi s per a r dikali r kuadrat per ya, hasilnya seperti ini, s per r dikali kan, a nya itu r ya, r dikali r kuadrat plus s kuadrat, s r kali r kuadrat plus s kuadrat di akar ya. Oke, batasnya 0 sampai tangga ya. Masukkan tangga ke sini. Kemudian masukkan 0, 0. Kalau 0 masukkan ini jelas 0 ya. Kalau masukkan tangga, maka ini
taingga per taingga ya. Bentuk taingga per taingga itu kan bentuk tak tentu. Jadi menghitungnya pakai limit. Jadi kalau kita lihat ini penyebutnya pangkat 2 dikali dipangkat setengah, artinya S-nya pangkat 1 ya. Di atas S-nya pangkat 1. Ingat kalau bentuk tak tentu pangkatnya sama, maka hasilnya 1 ya. Maka sisa hasil integralnya sisa ini ya, mu 0i per 2pi r. Oke, jadi kita dapatkan besar medan magnet di titik P itu adalah mu 0i per 2pi r. Ya, kalau kita lihat besar medan magnet di sini bergantung terhadap arus ya, dan juga jaraknya. Tapi di sini jaraknya pangkat 1 ya. Artinya semakin jauh dari kabel, dari kawat ya, medan magnet yang dihasilkan semakin kecil ya. Ini kalau R semakin besar kan nilainya semakin kecil. Kalau arusnya semakin besar ya, semakin besar juga medan magnetnya ya. Nah, bagaimana kalau kawatnya semita berhingga yang dialiri arus? Jadi kalau tadi batasnya 0 sampai tak berhingga, nah kalau batasnya bukan 0 sampai tak hingga, misalnya kawat membentang dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Bukan dari min tak hingga ke plus tak hingga gitu ya, tapi dari 0 ke tak hingga. Jadi panjangnya separuhnya yang tadi ya. Separuhnya yang tadi. Ternyata kita dapatkan ya separuhnya juga gitu ya. Separuhnya. Nah, bagaimana kalau kawatnya membentang secara spesifik dari A ke B gitu ya? Ya batasnya aja kita ubah A ke B. Sampai hasil integral tetap sama ya. Tentunya bedanya adalah hasil yang kita masukkan. Kalau kita masukkan batasnya ya, tentunya akan berbeda. Contoh ya, misalkan kita punya kawat yang panjangnya sepanjang L ya, L-nya 40 cm gitu ya. Arus yang kita aliri 3 ampere gitu ya. Nah, kira-kira di titik P yang jaraknya 30 cm ini berapa gitu ya. Berapa arus medan magnetnya? Ya tentunya kita buat batasnya dari anggap yang sejajar dengan titik P ini ya. Jadi ini kita anggap titik nolnya di sini ya, dia titik L gitu ya. Jadi batasnya dari 0 ke L dalam meter 40 cm kan 0,4 ya. Kita hitung didapat 8 kali 10 pangkat 7 Tesla. Oke, sedikit terlewat tadi ya. Satuan untuk medan magnet ini adalah Tesla ya. Satuan medan magnet ini Tesla, T. Oke, kita lanjut. Satuan Tesla. Kalau kita lihat memang orde dari medan magnet itu sangat kecil ya. Ordenya bisa, nah ini minus pangkat 7 Tesla gitu ya. Magnet permanen yang terkenal dengan kuat ya, yang sangat kuat, neodymium. Magnet neodymium ini adalah magnet yang terkenal paling kuat ya. Maksudnya secara magnet permanen ya, magnet permanen dengan bahan neodymium ini terkuat lah
untuk magnet permanen yang tersedia di alam gitu ya. Kira-kira berapa Tesla? Ternyata ordernya Tesla ya, 1 Tesla gitu ya. Biasanya sih nggak nyampe order Tesla ya. Ada nggak di sini? Oke, bahkan ada yang sampai 3.500 Tesla gitu ya. Ini N35. Tentunya ini sangat apa namanya? Tapi dia mudah hilang juga katanya ya. Kalau dipanasi di atas 80 derajat Celcius bisa hilang. Di kombinasi materialnya kombinasi antara neodymium, iron dan boron, Nd2Fe14B. Itu adalah magnet yang sekuat-kuatnya magnet segini gitu ya. Nah, tentunya bisa kita buat sebetulnya ya, magnet itu dari listrik ya. Tadi kita di sini kita bahas arus kawat menghasilkan listrik ya. Kawat berarus menghasilkan medan magnet. Jadi kalau kita ada kebutuhan untuk menghasilkan medan magnet yang sangat-sangat besar medannya ya, artinya perlu arus yang sangat besar juga, arus yang sangat besar. Misalnya aplikasinya di MRI magnet resonance imaging ya. Itu dihasilkan oleh kumparan ya. Jadi kumparan dialiri listrik tentunya ini akan menghasilkan medan magnet sekitar 5 Gauss ya. Untuk ini bahkan di bagian tertentu ini bisa sampai 15.000 Gauss. 15.000 Gauss itu berapa Tesla tuh ya. Kenapa diberi medan magnet sekuat itu ya kira-kira? MRI itu kan untuk ini ya, imaging untuk mengamati organ tertentu gitu ya. Prinsipnya adalah diberi medan magnet yang sangat besar ya, sehingga ada efek tertentu ya. Bagian tertentu mengalami efek yang berbeda-beda ya dengan adanya magnet ini gitu ya. Nah, ini bisa mengamati gambarnya bisa dicari ya. Atau bahkan mengamati molekul ya. Molekul diberi medan magnet strand yang sangat tinggi gitu ya. Maka molekul ini akan mengalami efek tertentu ya. Kemudian menghasilkan gelombang elektromagnetik ya.
kemudian ditangkap ya, sinyal yang dihasilkan oleh sampel ini ditangkap, diolah, jadilah spektrum NMR ya. Jadi prinsipnya sama ya, baik untuk mengamati molekul maupun bagian tubuh gitu ya. Oke, kembali ke sini. Nah, selanjutnya bagaimana jika medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang melengkung gitu ya. Kira-kira bagaimana? Misalnya lingkaran seperti ini kawatnya, yang banyak digunakan bentuk kumparan ya. Kumparan itu kan lilitan melengkung ya. Nah, sehingga ini tentunya banyak aplikasinya ya. Nah, kalau kita perhatikan, maka hasil tentunya sama ya. Di dB kita integralkan dapat B totalnya gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan antara misalnya di sini kalau kita gunakan hukum Biot-Savart tadi ya, arah S-nya kemana kira ini? Ini kan arah singgung dari lingkaran ini kan berarti ya arah singgungnya gitu ya. Kemudian arah R-nya itu kan ke pusat. Arah R-nya ke pusat, titik ke pusat ya. Jadi kalau kita ingin mengamati medan magnet di tengah ya, di pusat lingkaran, ini kan arah S-nya ini kan ya searah dengan lingkaran ini ya. Jadi arah rulusnya segini. Kemudian arah R-nya itu kan ke pusat ya. Artinya apa? Artinya arah DS dan arah R topi itu selalu tegak lurus ya. Bisa dibayangkan arah singgungnya kan tegak lurus dengan ini kan ya. Arah singgung lingkaran kan sini ya. Ya tegak lurus dengan arah ke pusat ya. Artinya selalu tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus, sin tetanya berapa? Sin sudutnya. Sin 90 kan 1 ya. Sehingga di sini besarnya langsung IDS aja gitu ya, tanpa ada sin karena sin tetanya 1 ya. Kemudian DS juga bisa kita jabarkan sebagai R kali D theta ya. Jadi R dikali DS ini kan apa ya? Apa namanya? Panjang busurnya ya, panjang busurnya itu kan sama juga dengan jari-jari dikali sudutnya. Jadi panjang busur DS itu kan R D theta. DS nya kita ganti R D theta, R kuadrat jadi R kuadrat ya. Jadi kan seper R ya. R dibagi R kuadrat seper R. Cuma R ini bukan, jadi jari-jari ini kan konstan ya. Jadi bisa keluar juga R-nya. Ya, sisa di integralnya hanya D theta. Jadi kalau kita mengintegralkan secara utuh ya satu lingkaran, artinya integral dari D theta itu adalah keliling lingkaran dalam radian ya. Satu keliling lingkaran kan 2pi ya, 0 sampai 2pi. Jadi kalau 0 sampai 2pi jadilah hasilnya seperti ini. Nah, kalau setengah lingkaran artinya ya setengahnya ya, 0 sampai pi ya, berarti setengahnya ini. Jadi kalau ini satu utuh satu lingkaran segini gitu ya. Kalau setengah keliling lingkaran ya setengahnya, seperempat keliling lingkaran seperempatnya ini. Simple ya. Nah, ini contoh yang setengah lingkaran. Jadilah dia setengahnya ini ya, hasilnya 3/4 ya, pasti hasilnya akan 3/4 dari rumusan ini gitu ya. Jadi coba kalau kita hitung ya, jadi batasnya 0 sampai 3/2pi. 3/2pi.
Nah, ini ordernya lihat ya, sangat kecil juga ya. Min pangkat 6, 10 pangkat min 6 Tesla. Oke, kita tadi sudah bahas kawat lurus ya, kemudian kawat melengkung ya, lingkaran. Nah, bagaimana dengan kawat kombinasi? Artinya terdiri dari ya kawat lurus iya, kawat lingkaran iya, kawat lurus. Nah, kalau kasus seperti ini, maka kita bagi ke dalam 3 segmen ya. Kawat lurus yang ini, kawat melengkung yang hijau, dan kawat lurus yang biru. Nah, untuk segmen 1, ini kalau kita perhatikan ya, kalau kita tarik garis ke sini ya. Jadi titik P ini jaraknya dari kawat ini adalah 0 ya. Nah, kalau jaraknya 0 ya, medannya yang dihasilkan oleh kawat ini ya 0 ya. Untuk segmen 2 ini kawat 3/4 ya, nilainya 3/4 dari kawat lingkaran penuh gitu ya. Kemudian oleh segmen 3 ini kawat lurus, jaraknya berapa kira-kira? Jaraknya dari sini ke sini ya. Jadi cari jarak ke kawat lurus itu yang tegak lurus ya. Makanya tadi saya tarik garis titik-titik ke sini, maka jarak titik P terhadap kawat L1 ini 0 ya. Tapi kalau kawat L3 ini kan jarak yang tegak lurus kan di sini ya. Nah, artinya jaraknya sejauh R ya, sejauh jari-jari. Jadi ada ya, B3 ada, B2 ada, B1 0 ya. B1 0. Kemudian B2 ini 3/4 kawat utuh ya. Jadi 3/4. Iya, 3/4 ya. 3/4 kawat utuh. Atau kalau kita lakukan integral 0 sampai 3/2 pi ya. Kemudian untuk kawat lurus ya, sudah ada ya rumusannya. Batas 0 sampai L3, jaraknya adalah ke titik P sejauh jari-jari R. Nah, di sini jaraknya R. Hasilnya seperti ini. Oke ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi apa yang sudah kita pelajari, pertama, medan magnet ini dihasilkan dari adanya ya dalam tanda kutip muatan magnet ya, yang sebetulnya secara konsep kita sebut sebagai kutub ya, kutub magnet, pol ya. Tentunya magnet ya, ini jenis kutubnya selalu dipol ya. Jadi, selalu ada kutub utara dan kutub selatan. Sampai saat ini tidak ada ya monopol magnet yang baik secara eksperimen nggak ada ya, secara teori juga nggak ada ya. Memang ada hipotesis ya, tapi tentu saja itu hanya hipotesis. Kemudian garis-garis magnetnya secara konsep kita gambarkan keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Selalu seperti itu ya. Tidak ada monopol. Selalu ada dua kutub ya, bipolar atau bipolar atau ya pokoknya dua kutub gitu ya, terserah istilahnya apa gitu ya. Oke. Kemudian medan magnet ini selain muncul di alam ya dalam bentuk ya material yang struktur atomnya memiliki arah magnet yang teratur itu ya, sehingga resultanya tidak nol. Juga medan magnet bisa dihasilkan dengan mengalirkan muatan listrik ya. Jadi dengan adanya arus listrik maka muncul medan magnet. Nah, besar dan arahnya ini dirumuskan oleh Biot-Savart ya, seperti ini.
arahnya bisa kita tentukan dari perkalian silang tadi ya. Secara sederhana bisa kita gunakan kaidah tangan kanan ya. Yang perlu diperhatikan adalah yang dikali silangkan di sini adalah vektor ds dan vektor r topi ya. Jadi sudut yang dibentuk oleh ds dan r itu adalah tetanya. Maka kalau kita cari besarnya, jadilah sin theta ya. Ingat, besar dari hasil kali silang itu besar vektornya dikalikan, kemudian dikalikan sin theta. Oke, tadi kita sudah bahas kawat lurus ya, baik kawat lurus tak berhingga maupun berhingga ya. Nah, kalau untuk kasus yang panjang tak berhingga, tentu kita dapatkan seperti ini. Untuk kawat lurus yang semi tak berhingga, itu batasnya 0 sampai tak hingga gitu ya. Kita dapatkan rumusnya setengahnya ya, setengahnya ini. Atau secara umum artinya kita masukkan batas A sampai B gitu ya, di rumusan ini. Kemudian medan magnet yang dihasilkan oleh kawat melengkung integral d theta ya. Artinya ini dikali sudut kelilingnya ya, sudut kelilingnya berapa gitu ya. Sudut dalam radian ya, yang ini. Jadi kalau satu lingkaran penuh, maka kita akan dapatkan B-nya adalah mu0I per 2R. Setengah lingkaran ya setengahnya ini, jadi seperempat di sini ya. Kalau seperempat lingkaran berarti ya seperempatnya ini, berarti nanti per 8 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Atau sudut secara umum maka diberi batas di sini ya, sudutnya berapa sampai berapa gitu ya. Tadi kita sudah bahas juga ya contoh untuk kawat kombinasi tadi. Maka untuk kawat kombinasi kita bisa pecah ya, antara kawat lurus dan kawat lengkungnya kita bisa ke dalam segmen-segmen tertentu. Oke, di sini ada latihan soal, bisa dikerjakan ya. Ini satu soal ya. Jadi ada satu soal bisa dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan seperti biasa. Kuis juga ya, dikerjakan dengan waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi di sini ada kawat lurus dan kawat lengkung. Jadi kelihatannya ada 3 segmen ya, bisa kita pisahkan. Oke, baik, itu saja materi yang disampaikan ya. Nah, silakan belajar secara mandiri ya. Karena ini suasana akan lebaran ya. Oke, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.